Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Yang terhormat Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra dan teman-teman R4G sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Afnan Suci Nastari, Rakan Nawaf Esa Putra, Winda Windayanti, dan saya Lilis Trirahmawati selaku moderator presentasi kelompok 5. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Transformasi Bawah Sadar. Definisi: pikiran bawah sadar atau yang sering kita sebut sebagai alam bawah sadar adalah bagian dari pikiran kita yang memproses intuisi atau pengetahuan tanpa belajar, gudang kreativitas, serta mengetahui penyebab dan solusi bagi masalah pribadi kita. Definisi alam bawah sadar lainnya adalah merujuk kepada bagian dari jiwa di mana proses mental berfungsi tanpa kesadaran normal. Artinya, gagasan atau buah pemikiran yang didapat dari alam bawah sadar terhasil tanpa didahului oleh adanya proses berpikir akal, rasio, atau logika kita. Dengan kata lain, ide yang muncul dari alam bawah sadar itu prosesnya ujuk-ujuk atau bisa muncul begitu saja, dan justru dari sini hidup Anda akan dicorakan. Selanjutnya, transformasi database ke alam bawah sadar. Transformasi database ke alam bawah sadar terjadi ke dalam 4 tahapan. 1. Tahapan ketidaksadaran atas ketidaktahuan. 2. Tahapan sadar atas ketidaktahuan. 3. Tahapan sadar memiliki pengetahuan. Dan 4. Tahap transformasi alam bawah sadar. Pada dasarnya, pikiran tak hanya terkait pembagian otak secara fungsional, tapi juga pembagian berdasarkan aspek kesadarannya. Umumnya, kita hanya memanfaatkan pikiran sadar yang memiliki kekuatan hanya 12% dari keseluruhan kekuatan pikiran. Pikiran sadar inilah yang biasa kita maksud ketika menyebut sedang menggunakan otaknya. Sedang yang 88% lainnya merupakan kekuatan bawah sadar yang secara umum muncul dalam bentuk perasaan. Tahapan pertama, yaitu tahapan ketidaksadaran atas ketidaktahuan, atau biasanya kita sebut sebagai belenggu kebodohan. Seringkali pada tahapan ini kita merasa serba tahu, merasa hebat. Kita pun juga tidak menyadari ketidaktahuan kita tidak menyadari kebodohan kita. Seringkali pun kita pada tahapan ini tidak mau yang namanya bersinggungan dengan apa yang kita sebut sebagai belajar. Kita enggak mencari tahu hal-hal di luar dari pengetahuan kita, sampai akhirnya kita menemukan tahapan kedua. Seperti pada saat kita pertama kali mengenal mobil, kita merasa telah mampu mengendarai. Kita pun telah mencoba dan ternyata tidak mampu. 2. Tahapan sadar atas ketidaktahuan. Tahap kedua ini merupakan tahap awal dari pembelajaran. Pada saat kita sudah mengetahui bahwa banyak hal yang kita tidak tahu, dan kita mulai mencari informasi dan mau mencoba terjun dalam proses belajar. Seperti pada saat kita tahu kita mesti belajar mengendarai mobil, kita pun segera mencari guru untuk mengajari kita. Kita segera melakukan serangkaian latihan sampai kita mampu menjalankannya dan memasuki tahap ketiga. Tahapan ketiga, yaitu tahapan sadar memiliki pengetahuan, atau yang kita sebut sebagai tahap pengisian kecerdasan. Pada saat ini, kita telah menyadari bahwa kita telah mengetahui pembelajaran tersebut. Kita mampu memanfaatkan secara sadar pengetahuan kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Contohnya, saat kita telah mampu mengendarai mobil untuk pertama kali. Perhatian kita pun segera tersita untuk mengkoordinasi gerakan, untuk mengerem, untuk menginjak pedal gas, memindahkan gigi, dan melihat kaca spion, di mana semua ini dilakukan dengan kesadaran untuk memastikan mobil tersebut berjalan benar. Lalu, pada saat itu semua terasa kaku. Kita harus berpeluh ketika memindahkan gerakan menginjak pedal gas ke pedal pengereman.
Ketegangan hampir menyelimuti kita, dimulai pada saat mobil itu bergerak sampai mobil itu dihentikan. Sampai kita pun memasuki tahapan terakhir dari pembelajaran. Tahap keempat, tahap transformasi alam bawah sadar. Sadar atas ketidaksadaran memiliki pengetahuan kita. Kita tidak lagi menghabiskan banyak energi dan perhatian dalam mengelola data-data yang terekam. Secara otomatis, semua berjalan dengan begitu saja. Alam bawah sadar kita telah mengambil peranan dalam proses ini. Seperti pada saat kita telah mahir mengendarai mobil, kita pun tidak lagi memperhatikan gerakan menginjak pedal gas dan rem. Kita tidak lagi memperhatikan gerakan menyalakan lampu tangan, di mana semua itu dilakukan secara alami. Kita sadar kapan harus melakukan gerakan pemindahan gigi, tapi kita pun perlu memperhatikan gerakan itu seperti pada saat kita belajar pertama kali. Semuanya ini telah diambil alih oleh alam bawah sadar kita, dan kita tetap hidup berkesadaran. Proses pembentukan alam bawah sadar dapat dilakukan melalui 4 proses, yaitu pertama, proses tidak sadar atau tidak tahu. Ketika kita pertama belajar, kita sombong dan merasa paling bisa. Terkadang kita tak paham tentang apapun. Ingat, untuk mengetahui kita perlu yang namanya belajar. Hal ini sebagai keyword atau kata kunci dalam menjalankan alam bawah sadar kita. Ingat, saat pertama kali kita belajar mengetik dengan 2 tangan tanpa melihat, apa yang terjadi? Kita sering menganggap mudah, padahal ketika kita mencoba kita sering salah. Yang kedua, proses penyadaran. Ketika kita tahu kita tidak bisa mengetik dengan 2 tangan tanpa melihat, maka kita akan melakukan pembelajaran secara pelan-pelan. Mulai dari melihat letak huruf, menghafal. Dalam hal ini adanya proses penyadaran dari sesuatu yang tidak sadar. Ketiga, tahap pemahiran. Ketika kita sudah bisa mengetik dengan 2 tangan, sudah hafal letak huruf, lalu kita akan berlatih agar kita bisa mencapai suatu kemahiran. Tahap ini merupakan sebuah kesadaran. Ternyata kita telah mahir untuk mengetik dengan 2 tangan tanpa melihat. Yang keempat, tahapan membangun alam bawah sadar. Tahapan terakhir dari proses ini adalah tahap merubah alam bawah sadar ke alam tidak sadar. Ketika kita telah mahir mengetik dengan 2 tangan tanpa melihat, tanpa sadar, alam bawah sadar kita telah merekam atas kesadaran kemampuan yang kita telah miliki. Ketika kita telah berlatih berulang-ulang secara otomatis, semua berjalan dengan begitu saja. Alam bawah sadar kita telah mengambil peranan dalam perjalanan keahlian yang kita miliki. Rutinitas ini membentuk suatu kebiasaan yang dicatat dalam alam bawah sadar, yang selanjutnya dipergunakan mengikuti kode pencatatan, mengikuti program yang telah tersusun, tanpa harus menguras terlalu banyak energi dari kesadaran kita. Yang selanjutnya, transformasi diri dengan membangkitkan alam bawah sadar. Jika di pikiran dikelola dengan baik, maka bisa membangkitkan kekuatan dahsyat yang dapat menyelesaikan berbagai masalah. Bukan malah menghindari masalah. Menghindari sekali lagi tidak akan menyelamatkan Anda dari apapun. Yang ada hanya semakin menambah masalah. Sejatinya, hal itu bermula dari respon kita terhadap apa yang akan terjadi. Nah, cara membangkitkan alam bawah sadar terdapat 4 cara, yaitu pertama, energi membangkitkan alam atau bawah sadar. Yang kedua, memberdayakan pikiran membangkitkan alam bawah sadar. Yang ketiga, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar membangkitkan alam bawah sadar. Yang keempat, mulai membangkitkan pikiran bawah sadar
membangkitkan alam bawah sadar. Memasukkan informasi ke pikiran bawah sadar. Banyak ahli menyatakan bahwa kekuatan pikiran bawah sadar sangatlah hebat dan dahsyat. Hampir keseluruhan apa yang kita lakukan merupakan kerja dari pikiran bawah sadar. Dikatakan bahwa pikiran bawah sadar mempengaruhi 90 hingga 95% dari kehidupan kita. Pikiran sadar ini mengontrol hal-hal yang berhubungan dengan willpower, analisis, dan proses pengambilan keputusan, sedangkan pikiran bawah sadar mempengaruhi hal-hal seperti belief, values, identitas, rasa percaya diri, kebiasaan, emosi, dan resistensi untuk berubah. Memasukkan informasi ke pikiran bawah sadar. Di batas antar pikir sadar dan bawah sadar ada penyaring atau filter yang berupa filter keselamatan diri, filter moral, filter benar atau salah, filter masuk akal atau tidak. Bila suatu perintah atau sesuatu yang masuk ke pikiran bawah sadar bertentangan dengan 4 filter tersebut, maka perintah terhadap pikiran bawah sadar tidak akan terlaksana. Sebagai contoh, seseorang yang dalam perintah hipnotis, kita berikan pisau tajam dan kita perintahkan untuk menusukkan ke perutnya sendiri, maka hal tersebut tidak akan terjadi karena akan ditolak oleh filter keselamatan diri. Kemudian, kekuatan pikiran bawah sadar dalam mengubah kehidupan seseorang. Kekuatan pikiran bawah sadar dapat mengubah kehidupan seseorang dan membentuknya menjadi apa yang diinginkan. Ingat, dengan kata-kata "you are what you think", pada dasarnya agar seseorang dapat mengubah kehidupannya, orang tersebut harus mengubah dirinya terlebih dahulu. Kemudian terdapat 2 sifat utama pikiran bawah sadar yang merupakan bagian penting dalam proses hipnoterapi. Yang pertama adalah pikiran bawah sadar tidak mengenal masa lalu, yang ada adalah masa sekarang, karena pada saat proses hipnoterapi dengan masa lalu akan dapat dihadirkan di masa sekarang. Yang kedua, pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan mana yang merupakan kejadian nyata atau kejadian tidak nyata yang kita masukkan dan tanam ke dalamnya. Hubungan bawah sadar dengan sastra. Menurut Freud dan Gunawan menyatakan bahwa pengaruh pikiran bawah sadar terhadap diri kita adalah 88%, sedangkan untuk pikiran sadar pengaruhnya 12%. Selanjutnya, pikiran bawah sadar dan pikiran sadar sebenarnya saling mempengaruhi dan bekerja secara paralel dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hubungan bawah sadar dengan sastra dapat diperlihatkan pada proses penulisan seperti cerpen, novel, dan sebagainya. Merupakan proses penulis fiksi yang menuntut kreativitas yang tinggi. Dengan demikian, memahami pikiran bawah sadar yang berperan menjalankan fungsi kreativitas berarti memahami bagaimana memaksimalkan kreativitas itu sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi kami mengenai transformasi bawah sadar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.